Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita sampai pada materi penghujung, materi terakhir dari daurah syariah ini yang juga semoga menjadi rukun Islam terakhir yang kita bisa wujudkan semuanya ya. Semuanya semoga kita di sini diberi undangan oleh Allah menuju haji di Makkah nantinya, dan kita ilmui terlebih dahulu. Harapannya dengan berkah ilmu ini Allah benar-benar undang kita semuanya ke Ka'bah, ke masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah makhluk hidup yang ada. Baik Ustadz, kita serahkan waktu dan tempat kepada antum semua. Tafadhal Ustadz. Baik, jazakallah khairan. Baiklah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad istafa li'ilmi khaira khalqihi wa syarrafa. Wa afdalus salati wassalami ala nabiyyi afdalil anami Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina kullihim wa hizbihi wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla waj'al ya rabbana kulla syai'in sahlan yassara. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal asatidza ikhwan dan akhwat, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada sesi yang kelima di daurah syariah pada materi fikih ini, dan kita sudah sampai pada pembahasan terkait fikih manasik, fikih haji dan umroh. Fikih haji dan umroh ini adalah salah satu fikih yang menekankan kepada praktek sebenarnya, berbeda dengan beberapa pembahasan sebelumnya. Ya, artinya pembahasan terkait toharo, sholat ataupun puasa itu pembahasan yang tiap hari kita lakukan, itu bisa kita lihat praktek nyatanya. Tapi kalau haji, ini seseorang tidak bisa mempraktekannya kecuali di tanah haram, ya, dengan melihat masyair secara langsung, melihat ya tempat-tempat haji secara langsung. Oleh karena itu, beberapa ulama ketika menjelaskan masalah haji, diantaranya Imam As-Sun'ani kalau tidak salah ketika menyebutkan bait-bait tentang haji, beliau di akhir bait itu mengatakan, "Wa man lam yujarrib lam ya'rif qadrahu fajarrib tasdiq ma qad dzakarnahu." Jadi barang siapa yang tidak mencoba, dia tidak akan mengetahui secara langsung bagaimana fikih haji tersebut. Maka jarrib tajid tasdiq ma qad dzakarnahu. Maka kalau ingin mengetahui pembahasan haji secara nyata gitu ya, melihat ya praktek haji secara langsung, ya dia melihat masyair secara langsung, tempat-tempatnya secara langsung. Demikian. Oleh karena itu di slide-slide kita ini akan saya sertakan beberapa gambar sebagai takribi, sebagai pendekatan. Teman-teman nanti kalau ingin lebih dekat lagi, itu bisa dengan melihat video-video yang ada di YouTube ya. Video-video terkait fikih haji, urut-urutannya dan tempat-tempatnya. Baik, kita akan awali dari hukum haji ya. Sebelum kita ke syarat-syarat wajib orang yang berhaji, kita awali dengan hukum haji dan umroh. Haji ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa haji itu wajib hukumnya, wajib ain atas setiap orang yang memiliki kemampuan. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Adapun umrah, umrah ini yang ada khilaf di kalangan para fuqaha, ulama Syafi'iyah, begitu pula dengan Hanabilah di riwayat yang kedua atau di riwayat yang sahih di mazhab Imam Ahmad, hukum umrah itu wajib, wajib. Adapun sebagian ulama, dan itu juga pendapat ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'iyah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, ada khilaf. Ada khilaf. Tapi kalau orang itu haji, itu biasanya otomatis sudah umroh juga. Ya bisa untuk umroh, karena umroh ini tata caranya cukup cukup ringkas. Jadi, kalau orang itu sudah dipanggil untuk haji, pasti dia bisa umroh. Baik, kita akan awali dari syarat-syarat wajib berhaji. Apa saja syarat-syarat wajib seorang ini diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci? Yang pertama, muslim, jelas. Seorang muslim ini wajib atasnya. Kemudian yang kedua, berakal. Sehingga orang yang tidak berakal, orang gila, dalam hal ini tidak wajib untuk melaksanakan haji. Balik, anak yang masih kecil, baik yang sudah mumayyiz atau belum mumayyiz, belum wajib atasnya haji.
bila anak yang belum balik melakukan haji, apakah sah? Jawabannya sah, sah atau sah ya. Tetapi tidak mujzi namanya, tidak mujzi. Nah, tanda tambah. Baik. Ada namanya syarat mujzi teman-teman ya. Ijza. Ijza itu maknanya syarat yang menjadi keharusan bila seseorang ini ingin hajinya itu dianggap sah secara Islam. Haji sah secara Islam ya. Dalam artian tidak perlu mengulang lagi. Dalam artian tidak perlu mengulang lagi. Ijza itu maksudnya tidak perlu mengulang lagi. Nah, balik itu syarat ijza namanya. Artinya apa? Kalau anak yang belum balik dihajikan oleh orang tuanya, diikutkan haji bersama orang tuanya, maka hajinya sah, tapi nggak mujzi. Kenapa? Karena belum balik. Ya, sehingga seperti kemarin kasus yang ya viral ya, beberapa bulan yang lalu, 2 bulan dihajikan. Ini apakah hajinya sah? Jawab sah, walaupun anak tersebut belum wajib haji. Nah, bagaimana dia melakukan perbuatan haji orang tuanya yang membutuhkannya ketika mau apa tawaf, ketika membutuhkannya ketika sa'i dan seterusnya. Apakah sah? Sah, tetapi tidak mujzi. Kenapa? Karena belum balik. Artinya apa? Nanti kalau sudah balik, dia wajib mengulang hajinya. Wajib mengulang hajinya. Sama seperti budak. Budak ini belum wajib haji. Andai kan dia haji, diajak oleh tuannya misalkan, maka belum mujzi namanya, belum mujzi. Maknanya masih wajib untuk melakukannya kembali ketika sudah merdeka. Ketika sudah merdeka. Artinya belum dianggap melakukan haji yang itu menggugurkan kewajibannya. Demikian. Tapi mendapatkan pahala dan sah. Tapi tidak mujzi. Tidak mujzi. Jadi kalau dalam istilah usul fikih nanti teman-teman kalau belajar usul fikih nanti ada istilah sahih, ada istilah mujzi itu dua hal yang berbeda. Ada kalanya sebuah ibadah itu sah, tapi masih mewajibkan qadha, atau belum mujzi. Salah satunya dalam hal ini seorang yang mumayyiz misalkan, itu kalau haji sah hajinya, terhitung sunnah, tetapi tidak mencukupi sebagai haji Islam, sehingga dia harus haji lagi nanti, harus haji lagi. Tapi yang terakhir ini syarat yang paling penting, ya ini adalah istita'ah atau mampu. Istita'ah di sini ditinjau dari dua kategori, istita'ah secara fisik dan istita'ah secara finansial. Istita'ah ini mampu. Karena ketika Allah menyampaikan kewajiban haji itu diikat dengan kalimat man istata'a ilaihi sabila. Beda dengan kewajiban yang lainnya. Kewajiban yang lainnya benar memang orang-orang yang tidak memiliki kemampuan atau ada uzur itu gugur kewajiban atas dirinya. Tapi haji, ya haji ini ibadah yang ya butuh fisik atau finansial yang lebih daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Salat misalkan, seseorang nggak butuh ya mengeluarkan biaya tertentu untuk melaksanakan salat. Begitu pula puasa, begitu pula zakat ya. Walaupun zakat ini memang terikat dengan kemampuan harta, tapi mengeluarkan zakat sendiri yaitu seseorang tidak tidak perlu biaya tertentu untuk mengeluarkannya ketika dia sudah punya harta, yang mana dia wajib mengeluarkan zakat. Ketika mengeluarkan zakat ya tidak ada biaya tertentu tentunya. Cukup membayarkan zakat yang dia wajib. Tapi kalau haji, dia wajib mampu secara fisik, begitu pula mampu secara finansial. Ditambah kalau untuk perempuan, nah ini wajib adanya mahram. Ini khusus perempuan. Kalau perempuan nggak ada mahram, maka dia bisa mencari suami. Ya, jadi suami dan mahram di sini kita bedakan teman-teman ya. Mahram ini yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa di juz 5 halaman terakhir itu hurrimat alaikum ummahatukum dan seterusnya. Dan mahram ini berarti laki-laki ya. Mahram ini tentunya laki-laki. Mahram ini kan orang yang haram dinikahi. Sehingga wanita dia boleh mengajak ayahnya, mengajak anaknya, atau mengajak saudara laki-lakinya, mengajak pamannya dan seterusnya. Mahram dari si perempuan. Kalau tidak ada mengajak suaminya. Kalau tidak ada lagi ini boleh mengajak niswah ats-tsiqah, niswatun tsiqatun. Mengajak wanita-wanita, sekumpulan wanita ya, sekumpulan wanita yang terpercaya. Nah, kalau sekarang itu berarti ya bersama dengan wanita-wanita yang satu rombongan. Wanita-wanita yang satu satu rombongan. Yang mana mereka sikoh, sikoh dalam artian terpercaya begitu ya. Ya seperti pada umroh-umroh sekarang, perempuan misalkan tidak ada mahram,
tidak ada suami, maka tetap boleh dan tidak diharamkan bersama dengan sekelompok wanita-wanita yang membersamainya dalam safar. Ini pada safar wajib, pada safar yang sifatnya wajib, ini safar haji dan safar umroh. Tapi adapun secara finansial ini maksudnya teman-teman adalah kemampuan pertama, kemampuan untuk zat, bekal. Bekal dalam artian dia eh, bekal untuk melakukan perjalanan. Ya, tiket kalau sekarang ya tiket. Tiket pulang pergi termasuk akomodasi ketika di sana. Ya, biasanya kalau travel ya sudah satu paket biasanya ya. Ya, berapa biasanya haji sekarang ini Ustaz? 70 juta ya kayaknya kalau reguler ya. Nah, itu enggak tahu Ustaz. Ya, kita anggap 100 juta ya, dia punya kemampuan ya uang segitu, 100 juta. Begitu pula ya finansial dalam artian nafkah untuk keluarga yang dia tinggalkan. Nafkah untuk keluarga yang dia tinggalkan. Taib, ini dari segi finansial. Kalau dia tidak memiliki kemampuan secara finansial, dia tidak wajib juga ya mengumpulkan uang untuk pergi haji. Ya, tidak wajib juga. Begitu pula orang yang zakat tadi ya. Orang yang belum mampu zakat itu nggak wajib mengumpulkan uang untuk bisa zakat. Demikian. Jadi orang misalkan orang yang miskin itu belum ada kewajiban, tapi dia dianjurkan, ya, ditekankan untuk menabung, mengumpulkan uang agar dia bisa berhaji, melaksanakan ibadah haji. Nah, nanti ada kaidah dalam usul fikih itu bahwa mala yatimu wujubun illa bihi falaysa biwajib. Ya. Artinya syarat wajib, ini kan syarat-syaratnya ya, itu tidak seseorang tidak wajib untuk memenuhinya, berusaha untuk memenuhinya itu tidak wajib. Seseorang tidak wajib untuk mengeluarkan atau mengumpulkan harta atau menjadikan dia sebagai orang yang mampu agar dia bisa berhaji, itu tidak wajib. Baru kalau orang itu memang sudah memiliki kemampuan, memiliki kelebihan harta, itu baru diwajibkan untuk berhaji. Dan kewajiban haji ini sifatnya tarohi. Tarohi itu boleh ditunda. Misalkan dia punya kemampuan di tahun ini, pengen ditunda dulu tahun depan, maka itu diperbolehkan. Walaupun sekarang kalau di Indonesia itu ada jadwal tertentu ya, ya kecuali kalau haji secara furoda istilahnya, haji furoda yang mana bisa kapanpun ya, tiap tahun dia bisa haji mungkin ataupun berapa kali dalam beberapa tahun. Tapi kalau haji yang reguler itu kan memang sudah ada batas waktunya berapa tahun ya. Taib, ini terkait syarat wajib haji. Kemudian rukun-rukun haji sekarang, rukun-rukun haji. Nah, di dalam haji teman-teman itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah. Istilah rukun dan wajib itu dibedakan hanya dalam haji saja. Dalam sholat, dalam toharo, dalam puasa, dalam zakat, itu tidak ada perbedaan antara rukun dengan wajib. Tapi kalau di dalam ibadah haji dibedakan. Bedanya apa? Kalau rukun itu tidak sah haji seseorang kecuali dengan melakukannya. Tidak sah. Kalau wajib, ketika ditinggalkan itu hajinya tetap sah. Hajinya tetap sah, tetapi orang tersebut wajib membayar dam. Wajib membayar dam atau denda yang nanti akan kita sebutkan. Nah, apa saja rukun-rukun haji yang tidak sah haji kecuali dengan melaksanakan ibadah-ibadah tersebut? Rukun haji ini ada 5. Yang pertama ihram. Ihram di sini maknanya adalah niat. Niat niat dukhul fin nusuk. Jadi niat itu bukan pakai pakaiannya ya. Pakai pakaiannya ini nanti pakaian ihram ya. Ini termasuk kesunah pakai pakaian ihram. Kemudian niatnya itu yang wajib. Niatnya itu yang rukun. Maaf, saya bedakan ya istilah rukun dan wajib di sini. Bedakan dengan sholat itu saya samakan. Kalau di sini rukun ya. Rukun adalah niat untuk melaksanakan ihram. Niat untuk melaksanakan haji ya nanti tergantung dia ingin melaksanakan nusuk jenis apa, manasik jenis apa, manasik haji kah atau umroh kah. Nah, nanti niatnya beda. Termasuk nanti haji ada 3 jenis manasik. Ada manasik yang tamattu, ada kiron, ada juga yang ifrad. Taib, ini yang pertama, ihram, niat untuk masuk dalam ibadah haji. Nah, disebut ihram karena ketika orang itu sudah masuk dalam ibadah haji, sudah ihram, dia disebut muhrim. Muhrim ya, bukan mahram ya. Ini kadang sering tertukar antara muhrim dengan mahram ya. Muhrim itu orang yang berhaji, orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh yang sudah melaksanakan ihram.
Ya kan kata dasarnya ahramayu yuhrimu. Kalau mahram itu orang yang haram dinikahi. Kalau ihram orang yang melaksanakan ibadah haji sudah masuk dalam ibadah ihram atau sudah melaksanakan ihram. Disebut ihram karena dia haram melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah sebelumnya. Ketika dia sudah masuk dalam ihram, nah, dalam nusuk, maka dia diharamkan melaksanakan atau melakukan beberapa perkara yang nanti akan kita sebutkan apa saja yang diharamkan bagi orang-orang yang sudah masuk dalam ibadah haji atau umrah. Kemudian yang kedua, tawaf. Nanti akan kita sebutkan syarat-syaratnya. Berikutnya sa'i dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian wukuf di Arafah. Tawaf yang dimaksud di situ adalah tawaf ifadah, teman-teman ya. Tawaf ifadah yang menjadi rukun dari haji. Sa'i, kemudian tawaf, wukuf di Arafah, dan itu merupakan inti daripada haji. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Maknanya wukuf di Arafah merupakan ibadah haji yang paling urgen, yang paling penting, yang paling agung. Kemudian yang terakhir adalah potong rambut. Potong atau memendekkan ya, potong atau memendekkan. Al-halqu awit taksir. Memotong, gundul ataupun memendekkan. Taib ini rukun-rukun haji. Adapun umrah ini hanya 4 saja. Nah, kira-kira yang tidak ada apa ini teman? Ihram, tawaf, sa'i, potong rambut. Yang tidak ada wukuf ya. Yang tidak ada wukuf. Jadi umrah itu ringkas sekali tata caranya. Ihram, tawaf, sa'i, potong rambut. Ya, tidak ada sehari selesai ini. Tidak ada sehari selesai. Tapi kalau rukun-rukun haji ini ya nanti akan kita sebutkan ada beberapa hari. Ya, sekitar 5 atau 6 hari untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji nantinya. Baik. Sekarang kita akan masuk pada syarat-syarat setiap rukunnya. Syarat-syarat setiap rukunnya. Kita akan awali dari ihram. Ihram, sekali lagi kita sebutkan tadi ihram ini adalah niat masuk ke ibadah haji ataupun umrah. Niat dukhul fin nusuk. Itu terbagi menjadi dua. Ada miqat zamani, al-miqatul zamani, ada al-miqatul makani. Zaman itu waktu ya, adapun makan itu tempat. Ihram zamani maknanya adalah kapan seseorang ini diperbolehkan untuk melaksanakan ihram atau memulai ihram. Haji itu boleh dilakukan mulai Syawal. Ya, boleh dilakukan mulai Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu adalah asyhuru ma'lumat sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah, al-hajju asyhuru ma'lumat. Artinya seseorang boleh memulai untuk melaksanakan ihram semenjak apa? Semenjak Syawal. Ya, namun kalau dia ihram dari Syawal itu panjang sekali nanti. Dia diharamkan untuk ya pakai wewangian, ya kemudian ya gauli istrinya ya panjang sekali. Malah karena itu kalau apa ingin lebih ringan yaitu ihramnya jangan terlalu lama. Ihramnya mungkin di hari-hari mendekati haji. Ya, pada awal Dzulhijjah misalkan, pada awal Dzulhijjah itu sudah bisa. Adapun umroh itu kapanpun. Umroh itu kapanpun ya. Tadi haji itu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari awal Dzulhijjah. Itu adalah waktu untuk ihram. Adapun untuk umroh itu tidak ada waktu tertentu. Sepanjang tahun dia bisa melaksanakan ihram. Tidak ada waktu terlarang ya untuk ihram. Kapanpun dia bisa melaksanakan ihram dan tidak ada waktu terlarang. Kecuali jika ihram untuk haji, maka tidak sah memasukkan ihram umroh ke umrohnya haji hingga selesai. Taib. Nanti akan kita sebutkan ya. Nanti akan kita sebutkan di antara manasik haji atau di antara tata cara haji itu ada yang namanya haji tamattu. Ada haji tamattu, ada haji kiron yang mana seseorang menggabungkan antara umroh dengan haji. Menggabungkan umroh dengan haji. Taib. Sekarang kita masuk ke mikot makani di mana seseorang ini sah melaksanakan ihram. Nah, sekarang kita awali dari mikot makani untuk haji. Nah, kita lihat dari Mekah atau di luar Mekah. Kalau orang itu dari Mekah, ya orang yang dari Mekah, maka dari Mekah itu sendiri. Kalau orang itu berada di Mekah, maka ihramnya dari Mekah. Ihramnya dari Mekah. Tapi kalau di luar Mekah, seperti kita orang Indonesia, maka kita punya banyak pilihan nih. Ya, kalau berada di Madinah, maka ihramnya dari Dzulhulaifah. Kalau orang dari Syam, Mesir, Maroko, maka dia dari Juhfah. Yang melewati Juhfah dia berhenti di situ.
Dan biasanya memang setiap mikot itu memang ada masjid di sana. Ada masjid, ada tempat untuk mandi, di mana seseorang di sana ya mandi, kemudian memakai sebelum itu ya, sebelum ihram memakai wangian, memotong rambutnya, kemudian sholat 2 rakaat untuk sholat ihram. Kemudian kalau dari Tihamah Yaman itu dari Yalamlam, Najd Yaman ini dari mana? Qardul Manazil. Adapun dari timur ini dari Dzatul Irq, ya, dari Dzatul Iraq. Ihramnya di Dzatul Iraq. Adapun kalau umroh itu bila ia berada di luar haram maka dari mikot haji. Nah, ini ada kalau umroh ini dirinci. Kalau dia berasal dari luar al-haram, dari luar tanah haram, maka dari mikotnya haji. Dari mikotnya haji. Biasanya kalau orang Indonesia itu dari Bir Ali ya, benar Ustaz ya. Mohon dikoreksi Ustaz. Kalau haji orang Indonesia itu dari Bir Ali biasanya. Bir Ali dia mampir untuk mandi, kemudian yaitu melaksanakan persiapan lah ya, kemudian sholat 2 rakaat baru pergi haji ataupun umroh. Baik. Adapun kalau dia dari tanah haram, ya di Mekah di tanah haramnya, maka dia keluar dulu ke batas halal paling dekat. Nanti akan kita jelaskan batas-batasnya, ya. Beda dengan haji tadi ya. Haji tadi kalau sudah di Mekah, sudah di tanah haram, maka dia cukup ihram dari tempatnya. Adapun kalau umroh dia wajib keluar dulu ke tanah halal. Nah, apa beda tanah halal tanah haram ini nanti banyak hukum terkait tanah halal tanah haram ya. Seperti di tanah haram dia tidak boleh membunuh binatang, ya tidak boleh mengambil atau tumbuhan di sana dan misalnya banyak hukum-hukum terkait itu. Kalau tanah halal itu bebas. Ustadz, Yang melakukan, ya, ya terkait dari yang Indonesia, karena banyak juga yang melakukan ihram dari Jeddah, Ustadz. hmm. Mungkin antum bahas. Iya, tidak mengapa ya, tidak. Jadi ini Hmm. ihram ini kalau memang ihram terdekat ya, ihram terdekat. Jadi kalau misalkan lebih dekat ke Jeddah itu wallah tidak mengapa saja, tidak mengapa. Dari mikotnya haji. Jadi coba kita lihat sini ya. Nah ini Jeddah ini tadi masuk nggak di sini nih, San? Nggak ada. Nah itu Nggak ada. Oh karena iya, iya. sebagian ulama menegur masalah ihram dari Jeddah. Afwan, Afwan. Saya lupa. Nah, Saya kira oh, Jeddah ini ada di daerah ini ya. iya. Jadi daerah ini yang sudah paten begitu ya. Kalau ada yang memfatwakan demikian, ini baru ditelisik lagi. Saya belum meneliti juga terkait kebolehan dari luar beberapa tempat ini. Ini kan ada satu, dua, ada 5 tempat di sini ya, 5 tempat atau 5 pos ya. 5 pos ini silakan dari manapun. Orang dari misalkan dari Bandara Jeddah, ya kemudian lebih dekatnya kemana nih? Lebih dekatnya kemana? Kalau misalkan lebih dekatnya ke Dzul Hulaifah ya dari Dzul Hulaifah. Kalau lebih dekatnya misalkan ke Bir Ali yang biasanya jamaah Indonesia itu banyak dari Bir Ali ya dari Bir Ali. Tapi kalau dari luar ini, di luar tempat ini itu kalau misalkan mengikuti fatwa yang membolehkan ya, ini ya perlu ditelisik lagi kebolehannya. Saya belum meneliti kekuatan dalil ataupun hujah dari yang membolehkan. Tapi itu banyak diamalkan Ustaz ya. Saya belum tahu ini kalau pengamalan haji orang-orang Indonesia. Ya itu agak agak ada perdebatan, Ustadz. Tapi bahas yang di sini aja. Iya. Baik. Jadi ini yang tidak ada khilaf ya, tidak ada khilaf dalam permasalahan ini dan itu yang lebih aman lah ya travel dalam umroh ya. Mungkin kalau ingin cari yang lebih hati-hati apalagi ini ibadah haji yang terkait ya keabsahan haji yang mana haji itu hanya kalau sekarang nggak sah ya kapan lagi mau haji ya kan dan nggak bisa kodoknya pun lama begitu. Beda kalau umroh mah tiap bulan bisa mungkin ya. Kalau misalkan nggak sah di bulan ini bisa di bulan-bulan yang lain. Tapi kalau haji terkait dengan keabsahan ibadah banyak orang itu lebih baik mencari yang aman atau ikhtiyat ya bahasa ikhtiyaton. Dari tempat-tempat yang memang ini tidak ada khilaf di sana. Baik, nah ini tadi ya teman-teman gambaran ringkasnya Dzul Hulaifah, kemudian di mana Zatul Iraq, Al-Juhfah, Qarnul Malazil atau Yalam Lam ya, Yalam Lam. Ya, ini dari tempat manapun diperbolehkan. Kalau misalkan seseorang itu dari Jeddah, itu biasanya lebih dekat ke Bir Ali ya, ke Bir Ali di atau di Dzul Hulaifah kadang beberapa, itu tidak mengapa.
Jadi yang dimaksud ihram ini teman-teman, seorang ketika lewat di daerah tersebut, yang mana di masjid ya, di masjid tersebut, itu niat untuk melaksanakan ihram. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, mana sholat 2 rakaat ihram. Ya, dan disunahkan di sana untuk memakai pakaian ihram, pakai pakaian yang putih, kemudian melepas eh, pakaian-pakaian yang berjahit bagi laki-laki, ya, kemudian tidak memakai penutup kepala dan larangan-larangan ihram yang lainnya. Nah, ini yang sebelah kiri ini tanah haram. Perhatikan batasnya, tanah haram, batas-batasnya, di Masjidil Haram. Kemudian tanah haram ini masih luas lagi ke arah selatan. Ini sampai pemukiman Waliul Ahad 13 kilometer dari Masjidil Haram. Kemudian ke syarak ke timur, ini sekitar 10 kilometer dari Masjidil Haram di ya Hai, distrik Syara'i namanya. Kemudian ke arah Shimal, ke arah utara, ini 5 kilometer di Masjid Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. 5 kilometer dari Masjidil Haram. Nah, berarti mungkin ya paling dekat kalau dia berada di Tanah Haram, misalkan dia di Tanah Haram dekat Masjidil Haram di sini, dia keluarnya yang paling dekat ya berarti di Masjid Aisyah di sini, 5 kilometer, hanya 5 kilometer. Keluar dulu. Jadi kalau misalkan mahasiswa atau orang yang tinggal di Mekah misalkan ingin umroh, ya maka keluar dulu dari Tanah Haram. Bedakan antara Tanah Haram dengan Masjidil Haram ya. Kalau Masjidil Haram ini itu beda. Tanah Haram itu ya ini mencakup yang warna merah ini ya. Ini namanya Tanah Haram. Adapun selain itu namanya Tanah Halal. Nanti ada hukum-hukum terkait beberapa perkara. Tanah Haram dan Tanah Halal. Baik, ini mikot zamani dan mikot makani. Ya, tadi Dzulhulaifah itu Bir Ali ya namanya, Bir Ali. Itu dekat Madinah. Zatu Airq. Ini istilah Indonesia nya, Qarnul Manazil, Jufah. Tapi kalau paling dekat dengan Mekah itu ya Yalamlam ini ya, Yalamlam. Atau Qarnul Manazil, ya, Qarnul Manazil paling dekat. 75 kilometer. Baik. Ini ihram. Kemudian berikutnya ini ya. Oh, ini Ji'rana. Tapi ini nama Indonesianya ya. Tadi ini masih versi Arabnya. Masjid Aisyah ini bagian utara. Ini Jalan Jeddah, distrik Jeddah di Hudaybiyah atau Hudaybiyah di bagian barat. Nabi pernah ya, Nabi pernah umrah dari daerah sini. Kemudian juga Nabi pernah dari daerah Ji'rana, distrik Syara'i tadi dari arah timur. Kemudian dari selatan ini tadi yaitu Anliban atau nama bukit ya, nama bukit di wilayah tersebut. Saya belum menyaksikan secara langsung ini memang. Ya, tapi sambil diingat-ingat lah ya, sama seperti tadi sampaikan Ustadz Ubaidillah ini sebagai bentuk kita mencari keberkahan ilmu yang semoga nanti kita bisa menyaksikan secara langsung. Ya masyair ini, masyar. Amin. Insya Allah Oh, dalam waktu amin dekat, insya Zat. Allah Ustaz. Amin amin insya Allah Karena Ustaz. ada Oh ya, umrah antum ada bareng ini Kuba Ustaz ya? kan. Umroh di Kuba, Insya masya Allah Allah. nanti dengan Faid Syafi'ah juga ya. Antum Amin amin bimbing. insya Allah Insya Allah. Ustaz. Amin. Tapi kita masuk ke rukun yang kedua. Ini rukun dari haji dan rukun dari umroh. Syarat-syaratnya sama. Syarat-syaratnya sama. Rukun dari haji dan rukun dari umroh. Pertama menutup aurat. Ya, tidak boleh umroh ini terbuka auratnya. Termasuk laki-laki diperhatikan jangan sampai bagian pusarnya terbuka. Jangan sampai bagian pusarnya terbuka. Harus tertutup bagian pusarnya karena bagi laki-laki ya pusar ini adalah aurat. Pusar ini adalah aurat yang harus ditutup. Bagi perempuan ya cukup cukup menutup aurat ya bagian wajah kecuali wajah dan telapak tangannya. Kecuali wajah dan telapak tangannya, wajah ini tersingkap, kemudian tangan pun demikian. Tapi kalau pakai cadar apakah boleh? Ya, sebagian ulama fatwakan boleh, bahkan wajib ketika ada orang yang melihat atau laki-laki lain yang melihat. Iya. Ya, artinya tidak masalah wanita memakai cadar, tapi yang lebih utama itu adalah dibuka, dibuka karena dalam hal ini ibadah haji ini muka ini dibuka. Tapi andaikan dia tetap ingin mengikuti pendapat yang wajibkan untuk dibuka, maka tidak mengapa. Terlebih dia sudah bercadar sebelumnya dan tentunya banyak lelaki yang memandangnya. Maka pendapat yang mengatakan lebih utama ditutup pun ini juga pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang kuat. Sebagaimana dalam sholat, seseorang itu dimakruhkan untuk memakai penutup kepala, penutup muka,
bagi wanita. Tapi kalau ada hajat tertentu, itu diperbolehkan, bahkan bisa menjadi wajib ketika ada lelaki yang memandanginya, ketika tidak ada pembatas antara soft perempuan dan soft laki-laki, maka memakai cadar dalam hal ini itu dalam kondisi tersebut itu diwajibkan. Walaupun hukum asalnya wanita dalam sholat, wanita dalam haji atau dalam umroh itu membuka wajahnya, buka wajahnya. Tapi bila ada hajat-hajat yang kita sampaikan tadi itu tidak mengapa dan tidak ada fidyah ataupun denda terkaitnya. Yang ada denda nanti kalau pakai topi, topi pet atau topi kopiah, ya. Itu ada damnya nanti. Baik. Kemudian syarat kedua, suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas dan najis. Artinya kalau dia berhadas, maka tawafnya tidak sah dan wajib mengulang dari awal. Wajib mengulang dari awal. Termasuk kalau terkena najis atau pakaiannya ini terkena najis, maka tidak sah. Tawafnya tidak sah dan diulang dari awal tawafnya. Kemudian menjadikan Ka'bah di sisi kirinya. Nah, di sisi kirinya dan dimulai dari Hajar Aswad. Dimulai dari Hajar Aswad. Jadi lintasannya itu di startnya dimulai dari Hajar Aswad. Kemudian menjadikan Ka'bah di sisi kirinya, ya artinya nggak boleh dari sisi kanan tentunya. Nanti ngelawan arus dan ya. Jadi dari sisi kiri, dari sisi kirinya. Kemudian mensejajarkan pundak kiri dengan Hajar Aswad. Mensejajarkan pundak kiri dengan Hajar Aswad. Ya. Kemudian berikutnya bertawaf 7 kali di dalam Masjidil Haram. Tawafnya 7 kali, tidak boleh kurang dari itu. Ya, kalaupun lebih, tetap yang terhitung adalah 7 kali tadi. Adapun kalau dia ragu-ragu sudah 7 atau belum, sudah 4 atau 3 ya, maka dia ambil yang paling sedikit sebagaimana dalam sholat. Kalau dia ragu-ragu 3 atau 4, dia ambil yang 3. Kemudian di dalam Masjidil Haram, tidak boleh di luar Masjidil Haram. Ya, baik di atasnya ataupun di bawahnya. Ya, ini tidak ada ketentuan. Yang penting masih dalam Masjidil Haram gitu, ya, walaupun jaraknya jauh, selama masih di Masjidil Haram. Kemudian berada di luar bangunan Ka'bah, ya, termasuk di luar Syadzarwan, begitu pula di luar Hijr Ismail. Ya, jadi kalau dia tawaf masuk dalam Hijr Ismail, itu nggak sah tawafnya, nggak terhitung. Jadi harus di luar Hijr Ismail dan di luar Hajar Aswad, ya tentunya ya, di luar Syadzarwan, ya Syadzarwan ini kita lihat di sini, ya umumnya di luar ini ya, umumnya di luar ini kalau tawaf. Nah biasanya ini ada beberapa yang masuk sini, nah itu nggak boleh. Biasanya juga sudah ada yang menjaga ya, nggak boleh masuk sini, karena kalau masuk sini nanti nggak sah nanti tawafnya. Jadi harus di luar Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail ini itu awalnya adalah bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah. Jadi kalau orang itu masuk sini itu sebenarnya masih masuk Ka'bah. Ya, belum belum di luar Ka'bah ya. Jadi harus di luar bangunan Ka'bah. Karena dulunya Hijr Ismail ini adalah bangunan Ka'bah yang tidak sempat dibangun. Tidak sempat walaupun sempat mengalami banyak ya dibongkar kemudian dipasang lagi ya di masa kekhalifahan. Ya, itu ada sejarah terkait ini. Tapi ala kulli hal di zaman Nabi itu Hijr Ismail ini memang tidak dibangun. Ya, seperti itu memang. Tapi hukum asalnya itu dihukumi seperti Ka'bah. Jadi kalau seseorang ini tawaf melewati itu, ini tidak sah tawafnya. Kemudian tidak memalingkan niat untuk selainnya. Maksudnya ya niatnya itu tetap dijaga niat untuk tawaf. Andaikan di tengah-tengah, ya di tengah-tengah tawaf sudah putaran ketiga. Kemudian dia kehilangan istrinya atau kehilangan orang yang dia tunggu. Kemudian dia keliling 7 kali untuk nyari istrinya. Niatnya untuk nyari istrinya, bukan niat tawaf. Dipalingkan niatnya, maka ya tidak sah, tidak sah. Yang putaran tambahan tadi tidak dianggap. Demikian. Kecuali kalau dia menggabungkan niat ini nggak masalah. Ya. Jadi dia tetap mutar, tetap mutar sambil nyari, ya itu tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya diputus, diganti niat nyari, ya itu beda lagi nanti hukumnya tidak sah. Tapi kalau digabungkan niatnya tidak masalah. Nah, ini rukun berikut syarat-syaratnya. Ini berlaku untuk tawaf haji ataupun tawaf umroh. Nah, sekarang rukun yang kedua, dan ini hanya ada pada haji.
eh, afwan, sa'i dulu ya, baru setelah itu wukuf. Kita bahas dulu yang sa'i. Ini rukun bagi haji ataupun umroh. Syarat-syaratnya memulai putaran ganjil dari sofa. Artinya memulai putaran pertama dari sofa. Dari sofa. Kemudian memulai putaran genap dari marwah. Artinya dari sofa marwah. Berarti nanti putaran ketujuh kembali lagi ke sofa. Ya, karena putaran ganjil ya, putaran ganjil. Kemudian 7 putaran, 7 putaran. Sa'i setelah tawaf rukun atau tawaf kudum. Jadi sa'i ini kapan waktunya? Bisa dua. Bisa setelah tawaf kudum, tawaf kedatangan, yang mana itu hukumnya sunnah, tawaf kedatangan. Ataupun setelah tawaf yang rukun, ya ini tawaf ifadah. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan yang lebih utama, dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu tawaf setelah tawaf kudum, setelah tawaf kedatangan. Sa'inya setelah tawaf kedatangan. Tapi kalau mau diakhirkan, itu juga tidak mengapa. Tapi kalau sekarang ya, orang-orang kalau haji, ataupun umroh itu ya ikut rombongan ya, ikut travelnya. Ikut travelnya. Kecuali kalau dia haji sendiri, atau dia umroh sendiri, dia bisa milih. Bisa sa'i setelah tawaf kudum, atau sa'i setelah tawaf yang menjadi rukun. Tawaf kudum itu maksudnya tawaf kedatangannya. Tawaf ketika dia awal masuk ke Masjidil Haram atau masuk ke Mekah. Taib ini rukun ketiga dan syarat-syaratnya tadi sudah kita sampaikan. Kemudian berikutnya wukuf. Wukuf di Arafah. Ini hadir di sebagian area Arafah dalam keadaan berakal. Syaratnya hanya satu itu saja. Hadir di sebagian area Arafah dan itu sudah ada batas-batasnya di sana. Ya, hadir walaupun dia hanya duduk sebentar, walaupun tertidur di sana, walaupun hanya lewat saja, lewat mondar-mandir, setelah itu dia keluar lagi dari Arafah itu sudah mencukupi dan sah wukufnya. Tapi yang lebih utama dia berdiam diri ya uh, hingga terbenamnya matahari. Itu yang lebih utama dan memperbanyak doa di sana. Kemudian berikutnya potong rambut atau tadi memendekkan rambut ya, memendekkan rambut atau memotong gundul. Paling sedikit apa? Paling sedikit 3 helai rambut, baik dicukur atau dipendekkan. Baik laki-laki atau perempuan, paling sedikit itu 3 helai rambut itu sudah mencukupi. Tapi yang lebih utama itu adalah al-halq, artinya memotong gundul, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Alaihissalam. Ya, kecuali bila orang ini melakukan haji tamattu misalkan ya, haji tamattu dia umroh dulu, ya umroh dulu atau haji ifrad misalkan ya, haji ifrad artinya dia umroh dulu biasanya, umroh dulu. Ini kan masih ada sisa mungkin beberapa hari berikutnya mau haji, maka tidak disunahkan sampai memotong gundul. Ya, disisakan agar nanti ketika haji nanti bisa dipotong kembali. Ketika mau haji yang ifrad atau haji yang tamattu. Yang mana di situ ada umroh dengan haji digabung. Taib. Kemudian sekarang kita masuk ke wajib-wajib haji. Nah, tadi rukun ya, rukun ini harus dikerjakan. Ketika tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah dan dia wajib mengkodok hajinya nantinya. Sebagaimana dalam sholat ya, sholat itu rukun harus didatangkan. Kalau tidak didatangkan, itu wajib mengkodoknya. Wajib kembali lagi. Wajib kembali lagi. Tapi kalau haji ya, tidak bisa. Kalau dia terluput dari wukuf misalkan, ya dia tidak bisa mengganti dengan apa ya, tidak ada gantinya begitu. Taib. Wajib-wajib haji sekarang, wajib-wajib haji. Pertama ihram dari mikot. Ihram harus dari mikot. Nah ini. Kalau ada orang ihram nggak dari mikot, nanti jatuhnya berarti dia wajib membayar dam. Wajib membayar dam. Seperti tadi, kalau dia ihram dari misalkan tempat yang tidak dicantumkan tadi. Ya, ihram dari bukan dari mikot. Maka dia telah melanggar wajib haji. Haji apakah sah? Hajinya tetap sah. Tapi nanti wajib membayar dam. Lempar jumroh. Kemudian mabit di Musdalifah. Mabit di Mina pada malam tasyrik. Yang terakhir tawaf wada, tawaf perpisahan. Barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara wajib haji, maka wajib membayar dam. Apabila ia tidak mampu, maka wajib berpuasa 10 hari. Nah, dam dalam hal ini itu
damnya itu dia bisa memilih. Artinya kalau dia bisa membayar dam dengan menyembelih hewan tadi, dia menyembelih. Tapi kalau tidak mampu, maka dia berpuasa 10 hari. Dia berpuasa 10 hari. Baik. Nah, dam di sini maknanya apa? Dam di sini tadi ya kita jelaskan membayar atau menyembelih kambing di tanah haram. Namun bila tidak mampu, ia bisa berpuasa 10 hari. 7 hari ketika di Mekah, kemudian 3 hari ketika sudah kembali ke rumah. Ya, masa batin idza raja'tum kembali ya. 3 hari di Mekah, kemudian 7 hari ketika kembali. Wasaba'atin idza raja'tum. Ya, fasyamu thalathati ayyamin fil haji wasaba'atin idza raja'tum ya. Jadi dia puasa 3 hari, kemudian 7 harinya nanti ketika sampai di rumah. Ketika nyampe di rumah. Tayyib. Damut tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban. Kemudian berikutnya, sunah-sunah haji sekarang. Masuk ke sunah-sunah haji. Kita beri dari sunah-sunah ihram. Pertama adalah ihram dari mikot. Ya, dari awal mikot. Ihram dari awal mikot. Ya. Kemudian memakai izar dan rida. Izar ini yang pakaian bawah. Rida pakaian atas. Putih dan bersih. Artinya nggak wajib putih. Putih itu yang disunahkan. Ini kan ada orang yang pakai pakaian yang berwarna lain. Hijau, biru. Itu nggak masalah. Tapi yang sunnah adalah warna putih. Memperbanyak talbiyah dengan mengeraskan suara bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak disunahkan mengeraskan, cukup diperdengarkan oleh dirinya sendiri. Ya, memperbanyak talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Kemudian memulai tawaf dengan tawaf kudum saat memasuki Mekah ini tadi ya. Tawaf kudum itu hukumnya sunnah. Kemudian sunnah-sunnah dalam tawaf sekarang, tawaf dengan berjalan kaki itu sunnah. Kalau pakai kendaraan apakah boleh? Boleh. Pakai kendaraan. Kalau sekarang itu ada seperti skuter begitu ya, itu boleh. Atau seperti mobil biasanya, mobil golf itu biasanya itu boleh. Ya, tidak harus dengan jalan kaki, tapi sunnah dengan jalan kaki. Sunnah dengan berjalan kaki. Kemudian mempercepat langkah atau disebut dengan ar-romlu pada 3 putaran pertama dan berjalan kaki biasa di putaran setelahnya. Kemudian juga di antara sunnah ketika tawaf itu adalah al-ittiba, al-ittiba seperti ini namanya, al-ittiba. Al-ittiba pada tawaf setelah yang setelahnya sa'i. Pada tawaf yang setelahnya sa'i. Ya, biasanya kalau umroh ini kan setelahnya sa'i itu biasanya makainya seperti ini. Ya, dengan menyingkap bagian kanan. Menyingkap bagian kanan. Ini hukumnya sunnah. Andai kan nggak melakukannya itu tidak mengapa. Ini pada tawaf yang setelahnya sa'i. Jadi kalau ada orang tawaf kudum, setelahnya itu nggak sa'i, ya nggak perlu. Nggak perlu untuk ittiba. Termasuk kalau orang yang tawaf ifadah, tapi setelahnya nggak sa'i karena sudah sa'i di tawaf kudum, maka juga tidak disunahkan untuk ittiba. Kemudian mendekat dengan Ka'bah, mendekat dengan Ka'bah. Ini kalau bisa ya. Kalau bisa semakin dekat dengan Ka'bah itu semakin bagus agar dia juga bisa melaksanakan kesunahan untuk mencium Hajar Aswad. Kemudian berkesinambungan antara putaran tawaf ya. Berkesinambungan itu sunnah. Andai kan dijeda dengan sholat misalkan. Sedang tawaf nih, nah, tiba-tiba ditegakkan sholat. Baru tiga putaran, kemudian ditegakkan sholat. Maka tawafnya nggak keputus. 3 putaran tadi nggak keputus. Artinya bisa dilanjutkan lagi. Tinggal 4 putaran lagi, tinggal dilanjut 4. Nggak perlu ngulang dari awal tawafnya. Karena berkesinambungan antar putaran itu sunnah. Tapi kalau mengulang dari awal itu lebih bagus untuk keluar dari khilaf. Ya, kalau ingin ngulang dari awal tawafnya dari putaran pertama ini diperbolehkan dan sah. Dan itu sekali lagi lebih hati-hati untuk keluar dari khilaf. Tapi andaikan dia ingin melanjutkan sudah 6 putaran misalnya, ya tiba-tiba ditegakkan waktu sholat iqomah, ya maka kan dia wajib untuk langsung ikut sholat. Nah, maka nanti ketika selesai sholat, selesai salam, dia tinggal menambah 1 putaran saja. Terakhir sholat 2 rakaat setelahnya.
2 rakaat setelahnya di belakang maqam Ibrahim yang disunahkan, tapi bisa di manapun bila tidak tidak mampu. Dan disunahkan untuk mengeraskan bacaannya. Ya, disunahkan untuk mengeraskan bacaannya. Ini tadi rida dan izar. Rida dan izar. Bahkan bagi laki-laki, kalau untuk perempuan yang penting menutup aurat. Nah, sekarang kita akan coba lihat urutan manasik haji sesuai dengan tanggal-tanggalnya ini. Baik, yang pertama ihram dari mikot. Ihram dari mikot. Tanggal misalkan dari Bir Ali. Nah, kemudian nyampe di Mekah, dia tawaf kodam, tawaf kudum dulu. Pada tanggal berapapun ya, nyampe tanggal 1 Dzulhijjah misalkan, ya dia tawaf kudum di sini. Ini sifatnya sunnah, sifatnya sunnah. Ibaratnya seperti tahiyatul masjid lah, ya, seperti tahiyatul masjid. Sebagai bentuk penghormatan kepada uh, tanah haram, Masjidil Haram. Kemudian setelah itu sa'i haji, sa'i haji. Ini tadi uh, bisa diakhirkan juga ya, sa'i haji ini bisa diakhirkan setelah tawaf ifadah. Tapi yang paling paling utama sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW itu setelah tawaf kudum langsung sa'i haji. Sa'i untuk haji. Berarti nanti tidak perlu sa'i lagi setelah tawaf ifadah. Setelah tawaf yang di tanggal 10 itu ya, itu nggak perlu sa'i lagi. Yang tanggal 3. Nah, kemudian kok tanggal 3? Ini nomor 3, sa'i haji. Setelah itu, sekarang di tanggal 8. Tanggal 8 ini jamaah haji menuju Mina. Sini ya, menuju Mina. Kita lihat ini. Mina, nomor 4. Untuk apa? Untuk mabit di Mina. Untuk mabit di Mina. Karena besoknya di tanggal 9, dia akan ke Arafah. Itu dekat tuh. Dia akan ke Arafah. Nah, nanti di tanggal 9, dia mulai menuju Arafah. Mulai menuju Arafah. Untuk apa? Untuk wukuf di sana. Untuk wukuf. Jadi tanggal 9, ya setelah mabit di Mina, kemudian dia sholat subuh di sana, berzikir. Nah, kemudian nanti baru dia ke Arafah. Tanah Arafah untuk wukuf di sana. Untuk berdiam di sana. Nah, baru nanti selepas maghrib dia ke Muzdalifah. Ini masih tanggal 9 ya. Nah, berarti ini tanggal 10 sekarang. Tanggal 9, kemudian masuk maghrib kan sudah masuk tanggal 10, dia ke Muzdalifah. Untuk apa? Untuk bermalam di sana. Karena apa? Karena besoknya dia akan melaksanakan ibadah haji yang atau rukun-rukun yang lainnya. Ya, atau disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar. Karena di sana terkumpul rukun-rukun haji di tanggal 10. Ya. Kalau tanggal 9 tadi, ini yang sifatnya rukun hanya wukuf saja. Tanggal 9. Walaupun sebelumnya ihram ini juga rukun ya. Rukun yang pertama tadi ihram. Nah, sa'i dia juga sudah sa'i. Nah, kemudian tadi tanggal 9, ini rukun berikutnya adalah wukuf. Nah, ke Muzdalifah, bermalam di sana, bermalam di Muzdalifah. Nah, kemudian besoknya tanggal 10 ini kembali ke Mina. Afwan, tanggal 10 Dzulhijjah ini ya. 10 Dzulhijjah ini nanti dia melempar jumroh. Melempar jumroh. Kemudian setelah itu, setelah melempar jumroh, kemudian nomor 8 dia menyembelih hadi. Menyembelih hadiyu. Mencukur dan tawaf ifadah. Ya, dia melaksanakan rukun-rukun yang lainnya. Di tanggal 10 ini masih tanggal 10. Masih tanggal 10. Menyembelih hadiyu, mencukur, dan tawaf ifadah. Nah, ketika seseorang sudah melaksanakan 3 ibadah ini, maka nanti dia ke Mina. Dia mabit di Mina untuk lempar jumroh. Mabit di Mina untuk lempar jumroh. Kemudian nanti dia ke Mekah lagi untuk tawaf wada. Ya, jadi mabit di Mina ini 3 hari ya. 3 hari. 3 hari yang masing-masing tanggal 11, 12, 13 dia melempar jumroh di masing-masing harinya. Jumroh apa? Akobah. Kemudian jumroh Akobah Wusto, Akobah Sukro. Ya. Ini di tiga hari itu ya. Di 3 hari itu melempar jumroh di masing-masing harinya. Baik. Kemudian di tanggal 13-nya, 13-nya dia kembali ke Mekah lagi untuk tawaf wada. Yang mana tawaf wada itu adalah akhirul ahdi bi
bi Makkah adalah perbuatan terakhirnya ketika dia ingin meninggalkan Mekah. Ya tawaf wada ini nggak wajib secara langsung ya. Artinya bisa diakhirkan. Misalkan dia akan pergi ke Mekah atau beranjak dari Mekah, misalkan di 20 Dzulhijjah atau di 30 Dzulhijjah, maka diakhirkan tawaf wadanya. Karena tawaf wada itu seseorang setelahnya itu tidak boleh masih nyantai-nyantai, masih melaksanakan masih apa 2 hari 3 hari tidak boleh. Kalau ingin tawaf wada ya itu harus akhir, berada di akhir. Kecuali setelahnya itu cuma untuk persiapan safar saja ya, beres-beres atau menunggu check out. Nah itu tidak masalah. Tapi kalau tawaf wada setelahnya dia masih pergi jalan-jalan, ya, masih maka nanti tawaf wadanya diulang lagi. Tawaf wadanya diulang lagi karena tawaf wada itu adalah akhirul ahad, perbuatan terakhir yang dilakukan oleh seorang yang manasik haji di Mekah. Baik. Kita akan coba lihat yang lebih tertata ya. Kalau ini kan saya urutkan berdasarkan tempat ya. Jadi kalau kita lihat mungkin belok-belok ya. Karena memang tempatnya sesuai urutan peta. Bisa dilihat urutannya satu 2 3-nya sesuai urutan peta. Nah, kalau sekarang ini saya urutan tanggal ya. Saya urutkan berdasarkan tanggal dan lebih runut tergantung dengan macam-macam manasiknya. Nah, macam-macam manasik ini teman-teman mungkin nggak usah bingung ya, karena nanti biasanya tiap tiap travel itu punya masing-masing, punya ketentuan masing-masing. Dia ingin yang tamattu atau yang kiron atau kayak ifrad. Apa bedanya tamattu dengan kiron? Tamattu dengan kiron ini, kalau tamattu ya dia menggabungkan antara atau dia melakukan umroh dulu, kemudian setelah itu cukur selesai dari umrohnya baru haji. Adapun kiron itu memang digabung dari awal, umroh dengan hajinya digabung. Kalau ifrad itu sendiri-sendiri. Ya, dari tiga ini para ulama mengatakan yang lebih utama adalah ifrad. Lebih utama adalah ifrad. Ya, jadi menyendirikan antara haji dengan umroh, menyendirikan. Taib. Dan nanti untuk tamattu dan kiron itu wajib membayar dam nantinya. Oleh karena itu nanti yang warna biru dengan warna hijau, nanti di sana ada menyembelih hadiyu. Beda sendiri karena nanti ada ada dam atau ada denda. Ini menunjukkan bahwa yang utama itu ifrad karena tidak ada denda di sana. Jadi apa menyendirikan umroh, afwan menyendirikan haji tanpa disertai dengan umroh. Tapi kita awali dari tamattu dulu. Yang warna biru teman-teman ya, yang warna biru. Tamattu ini ketika dia awal umroh itu dia meniatkan labbaika umrotan mutamatian ilal al-hajj, mutamatian ila al-hajj. Dia meniatkan labbaika umrotan la mutamatian ilal hajj. Jadi dia ini umroh yang nanti akan disambung dengan haji. Diawali dari ihram ya dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik seterusnya. Kemudian tawaf untuk umroh, kemudian sa'i untuk umroh, kemudian cukur. Nah, ini tidak sampai sehari selesai cukur rambut. Nah, kemudian dia menunggu, menunggu beberapa saat karena dia sudah halal belum ihram lagi. Jeda ini dia bisa melakukan apapun yang diharamkan bagi orang yang muhrim. Ya bisa berkumpul dengan dengan istrinya, dia bisa pakai wangi dan semisal. Kemudian nanti di tanggal 8 tadi ya, dia ihram. Kalau dia sudah di Mekah ya, dia ihramnya tadi di Mekah ya. Ihramnya di Mekah. Dia baru keluar lagi ke Bir Ali. Ya baru keluar lagi ke Bir Ali. Karena dia sudah berada di Mekah. Nah, ihram haji. Ihram haji di sini tanggal 8 tadi. Kemudian setelah itu menuju Mina. Menuju Mina untuk mabit di sana. Untuk mabit di sana. Kemudian nanti tanggal 9. Ini yang perhatikan yang warna biru teman-teman ya. Ini kita anggap ini kita sedang mau haji tamattu. Nah, yang warna biru ini menuju Arafah dan wukuf di sana hingga maghrib. Hingga hingga maghrib di sini sunnah. Andaikan dia ya nggak ingin sampai maghrib pun tidak masalah. Yang penting sudah berada di Arafah selama waktu yang mencukupi. Ya walaupun hanya sejenak. Nah, kemudian di malam harinya, berarti di malam 10 ya, malam 10 dia menginap di Muzdalifah dan mampir di sana. Kemudian besoknya menuju Mina untuk lempar jumroh Aqobah. Ini jumroh yang atau menjadi rukun. Rukun atau bukan tadi? Bukan ya. Melempar jumroh ini sifatnya wajib. Wajib haji di antara wajib-wajib haji adalah melempar jumroh.
Jumrah Aqobah. Ini di Mina, di Mina. Kemudian nanti di tanggal 10-nya dia menyembelih hadiyu, ya, atau dia membeli untuk disembelihkan oleh orang lain. Ini bayar dam lah ya, bayar dam satu kambing. Kemudian berikutnya, kalau sudah selesai dia mencukur rambut. Kemudian setelah itu tawaf, masih di tanggal 10 nih, tanggal 10. Kemudian baru setelah itu sa'i untuk haji, sa'i untuk haji. Ya, karena tadi dia ketika awal datang itu ihram, tawafnya untuk umroh, tawafnya untuk umroh, bukan untuk haji. Tawaf kudumnya ini untuk umroh, belum ada hajinya. Dan nanti kalau dia ifrad ya, dia pakai ifrad, ya, baru dia boleh haji, boleh apa? Boleh tawaf, boleh sa'i setelah tawaf, setelah tawaf apa? Setelah tawaf kudum. Baik, jadi ini sa'i haji, kemudian setelah itu mabit di Musdalifah selama 3 hari, melempar sugro, wusto, dan kubro. Sugro, wusto, dan kubro setelah zawal. Nah, jadi waktunya setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, setelah zuhur lah ya, setelah zuhur. Baru setelah itu tawaf wada di tanggal, ya tanggal apapun, terserah. Tawaf wada ini tidak ada batas waktunya. Selama di Mekah, dan dia mau beranjak dari Mekah, maka tawaf wada di hari apapun. Taib, ini yang tamattu ya, ini yang tamattu. Kemudian yang kiron sekarang, yang kiron dia menggabungkan antara umroh dengan haji. Labbaika umrotan wa hajjan niatnya. Labbaika umrotan wa hajjan. Kemudian dia ihram dan talbiyah. Kemudian tawaf haji, ya, tawaf haji. Kemudian setelah itu sa'i untuk haji. Taib. Ini harusnya tawaf kudum ya, karena tawaf haji ini nanti di tawaf ifadah ini ya. Tawaf ifadah. Jadi harusnya tawaf kedatangan ini ya. Tawaf kedatangan. Jadi setelah ihram, tawaf kedatangan. Ini bukan tawaf haji harusnya ya. Kalau tawaf haji nantinya itu nanti di ifadah sini. Jadi tawaf kedatangan, setelah itu sa'i untuk haji, dan dia boleh mengakhirkan sa'i haji ini setelah tawaf ifadah juga boleh. Seperti kita sampaikan tadi. Kemudian tetap berihram. Kemudian menuju Mina untuk mabit di sana. Menuju Musdalifah ini sama, menuju Musdalifah untuk mabit di sana. Kemudian menuju Mina untuk melempar jumroh. Nah, bedanya kalau yang warna hijau ya, ini dia masih bayar hadiyu juga, masih bayar denda. Kemudian mencukur rambut, ya, tawaf ifadah dan sa'i haji. Afwan. Warna hijau dia nggak sa'i lagi ya, dia nggak sa'i lagi. Kenapa? Karena dia sudah sa'i di sini, dia sudah nggak sa'i lagi. Beda dengan tawaf dengan tamattu, haji tamattu, dia masih wajib untuk sa'i lagi di sini. Nah, sekarang ifrad, haji ifrad, yang mana dia haji sendiri, nggak dengan umroh, nggak diniatkan untuk umroh juga. Maka hampir sama prosesinya, ya. Ketika tawaf kudum, kemudian haji, tetap berihram, menuju Mina dan mabit di sana. Ya, mabit di Mina, kemudian paginya tanggal 9 dia menuju Arafah untuk wukuf di sana. Kemudian di malam 10-nya dia menuju Musdalifah untuk mabit di sana. Kemudian menuju Mina untuk lempar jumroh Aqobah. Nah, langsung cukur tawaf dan tanpa sa'i karena sudah sa'i di sini. Kemudian setelahnya mabit di Musdalifah dan melempar jumroh sugro dan kubro. Taib. Bila seseorang sudah melakukan 3 amalan ini, berarti kan sudah tawaf, sudah lempar jumroh, sudah mencukur, maka dia dihalalkan untuk melakukan apapun dari apa yang diharamkan untuk orang yang ihram. Kalau dia sudah melakukan tiga-tiganya. Kalau sudah melakukan melakukan 2 di antaranya, maka dia sudah boleh apapun kecuali nikah. Kecuali perkara yang berhubungan dengan wanita. Nikah, jima, dan semisal itu belum boleh. Nah, kita kenal dengan istilah tahallul awal. Tahallul awal itu kalau seseorang sudah melakukan 2 perbuatan di antara 3 tadi. Misalkan sudah tawaf dan sudah lempar jumroh. Tapi belum al-halaq, belum mencukur rambut. Maka dia baru tahallul awal namanya. Baru tahallul awal, dia baru boleh melakukan apapun kecuali nikah dan
jima, itu belum boleh. Baru kalau sudah tahallul akhir, itu nanti dia baru boleh melakukan seluruh apapun yang diharamkan bagi orang yang muhrim, termasuk di situ jima. Nah ini, tiga perkara ini dilakukan semuanya di tanggal 10. Oleh karena itu, tanggal 10 itu disebut dengan apa? Yaumul Hajjil Akbar. Ya, haji besar. Karena ibadah haji terkumpul di hari tersebut kebanyakan. Baik, kita masuk ke pembahasan larangan-larangan ihram. Ini pembahasan terakhir di pembahasan haji tentang larangan-larangan ihram. Bagi laki-laki itu dilarang menutup sebagian rambutnya. Jadi harus tersingkap rambutnya. Nggak boleh pakai peci, memakai topi, memakai sorban, tidak boleh. Imamah tidak boleh. Kalau memakai payung itu baru boleh. Pakai payung ya. Pakai payung itu baru yang diperbolehkan. Tapi kalau memakai topi dan semisal ini tidak boleh. Bagi perempuan juga demikian. Tidak boleh pakai topi. Kemudian memakai sesuatu yang dijahit atau yang ditenun, diikat di tubuhnya itu juga tidak boleh. Dijahit. Seperti dia memakai celana. Pakai celana. Tidak boleh. Jadi pakai izar tadi saja. Atau dia memakai kaos. Pakai kaos. Ya. Termasuk memakai ya kaos kaki misalkan. Kaos kaki ini juga tidak diperbolehkan. Termasuk memakai hmm, kaos kaki tadi ya. Atau misalkan dia memakai pakaian jaket dan misalnya tidak boleh. Memakai wangian, minyak rambut ataupun jenggot. Ini juga minyak rambut atau minyak jenggot, minyak jamban, apa minyak jambang ya, untuk minyaki rambut ataupun jambangnya ini tidak boleh wewangian ataupun minyak rambut. Ada pun wewangian yang tidak ditujukan untuk wewangian ya seperti jeruk, kan wangi itu ya. Dia makan jeruk kemudian berbau wangi tubuhnya tidak masalah. Bagaimana dengan sabun? Sabun ini dilihat tujuannya. Kalau sabun ini memang untuk wewangian, biar tangannya wangi, itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau dia pakai sabun untuk apa, mencuci tangannya yang kotor, tapi tujuannya nggak untuk wangi, itu yang tidak masalah. Termasuk kalau dia mandi juga, ketika mandi itu juga diusahakan tidak pakai sabun. Ya, kalau biasanya kalau orang itu mandi, sabun itu memang untuk wewangian, sabun untuk wewangian. Pakai sampo juga itu tujuannya memang untuk wewangian. Termasuk kalau dia melondre pakaiannya, mencuci pakaiannya, itu tidak dianjurkan untuk atau tidak diperbolehkan untuk memakai pewangi. Ya ini ketika ihram nantinya ketika ihram. Kalau sebelum ihram dia memakai wangian di tubuhnya itu tidak masalah. Meminyaki tubuhnya itu tidak masalah. Kemudian mencabut rambut ataupun kuku itu juga terlarang kecuali ada hajat atau ada darurat di sana maka diperbolehkan dan tidak ada denda. Ada orang mau cabut rambut atau kukunya memang karena ada hajat. Ya, misalkan kukunya ini robek dan harus diambil. Kalau tidak diambil nanti makin parah. Maka diperbolehkan dalam hal ini. Kemudian berjumpa di bagian tubuh selain kemaluan. Ini juga termasuk larangan ihram. Bagi wanita tadi ya, menutup wajahnya itu termasuk larangan. Jadi harus terbuka, menutup sebagian wajahnya. Memakai sarung tangan bagi wanita itu juga tidak boleh. Jadi harus terbuka, tersingkap ya, tangannya tersingkap. Termasuk wajahnya itu tersingkap. Adapun beberapa wanita yang memakai cadar ketika haji ataupun umroh, makanya memang ada sebagian yang memfatwakan demikian, boleh, ya, boleh untuk memakai penutup kepala, apa, penutup wajah, untuk tujuan yang lebih besar, yakni menghindar dari fitnah atau terhindar dari fitnah, agar tidak memfitnah kaum Adam misalkan. Seperti ini, bila mengikuti fatwa yang memperbolehkan maka tidak mengapa, tidak mengapa. Siapa yang melanggar larangan ini maka harus memilih salah satu di antara denda berikut.
Pertama, menyembelih kambing. Taib, ini kalau dilakukan dengan sengaja ya. Kalau dilakukan dengan sengaja, kalau lupa itu tidak ada denda. Kalau lupa tidak ada denda. Seperti dia mencabut rambutnya karena lupa, tidak ada. Ya, Taib, ini boleh memilih sifatnya, boleh memilih, boleh memilih. Yang pertama, dia menyembelih kambing, menyembelih kambing. Kalau nggak mampu, ya ini memilih ya. Berarti kalau memilih, berarti patokannya mampu. Kalau misalkan mampu itu nggak apa-apa, mengambil pilihan kedua, bersedekah dengan 3 sok untuk 6 orang miskin. Tiga, 3 sok untuk 6 orang miskin. Kalau nggak mampu juga puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Baik, kemudian larangan-larangan berikutnya, jima, akad nikah, dan berburu binatang. Ya, berburu atau berburu binatang. Kita mulai dari jima. Jima ini termasuk larangan ihram dan termasuk dosa besar di dalam ihram ketika dilakukan. Sebagaimana dalam puasa, termasuk dosa besar melakukan jima, walaupun itu diperbolehkan di luar ibadah haji atau di luar puasa itu diperbolehkan. Taib. Jima ini pertama dia merusak ibadah, hajinya batal, umrohnya juga batal. Dengan ketentuan kalau haji itu sebelum tahallul awal tadi ya, sebelum tahallul awal. Kalau setelah tahallul awal itu nggak merusak hajinya, tapi dia wajib bayar dam saja nanti, wajib bayar dam. Kemudian umroh sebelum selesai umroh, karena umroh tidak ada istilahnya tahallul awal, tahallul akhir ya. Nah, apa yang wajib atasnya? Pertama, kalau orang tersebut jima, unta, dia wajib bayar unta, menyembelih unta. Ya, besar sekali ya ininya, apa dendanya. Unta berapa puluh juta ya, berapa mungkin ratusan juta unta. Menyelesaikan rangkaian nusuknya. Jadi wajib menyelesaikan nusuknya sampai selesai. Wajib menyelesaikan nusuknya. Dia apa? Jima misalkan ketika mabit di Mina, mabit di Mina di tanggal 9. Ya, dengan itu dia kan sudah ihram nih, maka hajinya rusak. Tapi dia wajib meneruskan, wajib apa? Wukuf, wajib untuk tawaf, ifadah, wajib untuk lempar jumrah, aqabah dan seterusnya. Wajib. Terakhir kodok, wajib mengkodok tahun berikutnya atau tahun-tahun yang lainnya. Ya. Ini berat sekali konsekuensinya ya. Berat sekali. Kemudian yang berikutnya adalah akad nikah. Akad nikah ini berdosa dan akad tersebut tidak sah akadnya. Namun hajinya sah. Hajinya tetap sah, tapi dia berdosa. Berdosa. Ini akad nikah. Termasuk orang yang menikahkan. Itu juga berdosa. Orang yang dinikahkan atau yang menikahkan. Kemudian berburu. Setiap binatang darat yang diperbolehkan untuk dimakan. Hukum asal berburu itu boleh. Tapi ketika ihram itu haram. Hukumnya haram. Bila binatang buruan itu memiliki padanah, nanti ini ada istilah namanya mithal, teman-teman ya. Nanti semoga kalau ada kesempatan lebih jauh kita akan bahas lebih rinci lagi. Di sana ada padanan-padanan yang itu datang dari para sahabat, dari fatwa ataupun ijtihad para sahabat. Kalau dia berburu, misalkan berburu burung misalkan, itu apa padanannya? Ya, kambing kah atau mungkin apa sapi dan sebagainya itu ada ketentuannya. Menyembelih hewan padanannya atau dia memberi makan senilai dengan hewan yang menjadi padanannya tadi, misalkan kambing, padanannya adalah kambing, maka dia wajib memberi makan senilai dengan kambing tadi. Kambing tadi nilainya misalkan 5 juta, maka wajib memberi makan senilai 5 juta pada orang-orang di uh, dekat dengan tempat ya melaksanakan ibadah haji. Kemudian berpuasa sehari untuk setiap moodnya atau berpuasa sehari untuk setiap moodnya. Ya, misalkan dia wajib kalau kalau dikalkulasikan tadi, dikalkulasikan misalkan harga kambingnya 2 juta. Ya, kalau dikalkulasikan itu bisa berapa mood tuh? Nah, nanti berarti dia berpuasa sebanyak itu. Tapi terkait padanan ini, itu saya juga belum hafal padanan ini. Karena perinciannya cukup banyak. Ya, misalkan kalau dia berburu, ya berburu merpati misalkan. Itu apa padanannya? Itu nanti insya Allah dibahas di kesempatan lain insya Allah.
Tapi bila buruan itu tidak memiliki padanan, maka dia cukup memilih memberi makan senilai dengan nilai dari binatang yang dia buru atau berpuasa sehari untuk setiap moodnya. Tayyib. Nah, dengan ini kita sudah selesai Ustaz. Alhamdulillah pembahasan haji dan pas setengah 10. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, Nah, kita masuk pada sesi tanya jawab ya Ustaz ya. ya. Izin saya share screen terlebih dahulu. Nah, Ustaz. Teman-teman nanti bisa akses semua rekamannya dan juga kuis singkat dari materi ini. Begitu juga dengan soal ujian kelulusan akhir. Jadi nanti ini sebelum kita masuk sesi tanya jawab saya jelaskan dulu. Jadi memang yang kemarin materi-materinya belum dimasukkan yang sirah nabawiyah, hadis dan juga yang ini fikih juga belum ya, sedang diproses. Nanti teman-teman bisa akses semuanya di e-learning kursuskuba.com /SLIDES slides ya. Di semuanya ada di situ rekaman videonya, kuis singkat 10 soal setiap rekaman alias setiap sesi ada latihan soal dan juga di akhir ada soal ujian. Nah, soal ujian ini nanti akan siap insya Allah di pekan yang akan datang, pekan depan untuk pengambilan sertifikat, termasuk juga penilaian secara lengkap semua absensi dan juga semua nilai dari teman-teman yang ikuti. Nantinya akan kami pilih mungkin 6 orang atau mungkin bisa lebih sampai 10 orang terbaik dari para peserta daurah dan semuanya mendapatkan uang tunai. Jadi bukan Masya Allah. sekedar ya, semuanya uang tunai dan juga mendapatkan insya Allah kelas. Nanti kelas entah nanti ada yang di Kuba atau Faid Syafi'ah nanti kita lihat ya. Nanti akan ada info lebih lanjut. Baik, terus juga sambil Ustadz sedang melihat soalnya teman-teman di sini, kita juga ucapkan terima kasih kepada sponsor kita zsyariah.com atau Nabitu. Walaupun sebenarnya nabitu.id itu kemarin sudah kita sampaikan ya. Jadi dia sedang proses merging ke Z Syariah. Jadi satu sebenarnya Z Syariah dengan Nabitu itu. Nah, jadi yang sudah daftar di nabitu.id kemarin kan kita jelaskan untuk kalau mau daftar di Nabitu untuk investasi tanpa riba. Kemarin saya udah buatkan video singkat 6 menit penjelasan isi dari zsyariah.com itu apa ya. Teman-teman bisa tonton di situ. Dia halal insya Allah diawasi oleh para dewan penasehat syariah. Kemudian juga potensi kembali baliknya itu tinggi, potensi keuntungannya tinggi. Kemarin kita tampilkan bukti-buktinya sekitar 20%. Kalau bisa beruntung, alhamdulillah bisa sampai 30%. Jadi misal untuk pendanaan investasi per proyek ya ini. Misal ada proyek Fawaid Syafi'iyah misalnya ya. Fawaid Syafi'iyah pasang investasi di Z Syariah yaitu untuk pengadaan kitab Ustaz. Misal Fawaid Syafi'iyah mau mengadakan kitab 10.000 kitab gitu ya. 10.000 kitab ternyata biayanya 1 miliar Ustaz misalnya. Nah, nanti teman-teman bisa investasi di situ. Dan investasi di situ misalnya 1 juta. 1 juta per investasi. Itu ada baliknya nanti, diperkirakan baliknya seperti yang kemarin kita buktikan ya. Sekitar 20%. Berarti kalau dia investasi 1 juta, dia balik-balik setelah 2 bulan, 3 bulan, atau ada yang 6 bulan, berarti dapat 1,2 juta ya Ustaz ya. Kalau misalnya dia investasi 10 juta, berarti dia dapat 12 juta dan seterusnya. Nah ini kalau yang sudah terjun di dunia investasi pasti sudah tahu ya tentang ini. Dan ini transparan teman-teman, laporannya ada, datanya lengkap, semuanya. Ini saya sangat rekomendasikan untuk zsyariah.com. Buat teman-teman yang belum pernah tahu tentang investasi tanpa riba, ini direkomendasikan sekali karena sangat transparan. Dan juga kalau Ustaz saya tidak punya uang, bisa jadi jadi afiliator ya. Jadi nyari investor bisa lewat Zsyariah. Jadi nyari investor, oh teman saya ada yang suka investasi Ustaz, saya tidak punya uang. Saya ajak teman saya, maka Anda juga dapat keuntungan karena mengajak teman Anda. Nah, ini sudah kita jelaskan semuanya di channel WhatsApp atau channel Telegram kemarin. Kemudian juga sponsor yang kedua, local project yang dipakai Ustadz Fandi. Sekarang bajunya, Ustadz ya. Masya Allah, saya suka warna yang antum pakai Ustadz. Wah, Waduh, warnanya enak banget itu dilihat. Ini bahannya adem ya Ustadz ya.
Bahannya Benar, adem. benar. Alhamdulillah bahannya adem dibanding jubah-jubah yang saya punya ya. Ini bahan paling adem dari jubah-jubah. Masya Allah teman-teman, kita rekomendasikan juga untuk local project. Kalau yang perempuan ada abayanya namanya Demiza ya, bisa dicek di Instagramnya. Baik, Ustaz, silakan Ustaz untuk kita masuk sesi tanya jawab. Tadi ada yang tanya dari paling atas Ustaz. Mhm. Mungkin bisa saya bacakan yang dari paling atas ya Ustaz ya. Ini Ustaz, ada yang bertanya seperti ini Ustaz. Mungkin saya bacakan enggak apa-apa Ustaz ya. Iya, nah, Pak Ustaz. Jika harus memilih di zaman sekarang yang mana haji sangat lama untuk berangkat, bagusnya daftar haji dulu atau umrah dulu Ustaz? Pertanyaan Hmm. dari Hasbi. Iya, kalau dia bisa menggabungkan keduanya, umroh dulu, ya untuk mungkin sebagai ya eh, agar dia bisa melihat masyair di sana, melihat Masjidil Haram untuk melepas kerinduan begitu lah ya. Maka tidak mengapa dia umroh dulu bila memiliki kemampuan dua-duanya. Tapi kalau dia hanya memiliki satu kemampuan, maka yang lebih diutamakan dia haji dulu. Ya, karena kalau dia haji pasti pasti otomatis nanti dia bisa umroh. Dan umroh tadi seperti yang sampaikan ada khilaf memang akan hukumnya sunnah ataupun wajibnya. Demikian. Tapi andaikan dia punya kemampuan untuk umroh dulu, maka ini tidak mengapa. Dan dia tetap melakukan kewajiban pula. Melakukan kewajiban. Di antara kewajiban dalam syariat. Menurut sebagian ulama. Yakni haji tadi. Apa? Umroh tadi. Demikian Ustaz. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz dari Fahmi Azhari, sudah daftar haji tapi orangnya meninggal sebelum berangkat haji. Kira-kira apakah bisa dibadalkan? Ya, dibadalkan oleh tarikahnya atau ahli warisnya. Ya, kemudian dengan syarat yang sudah menghajikan ini sudah berhaji juga. Sudah berhaji. Boleh. Pertanyaan Dihajikan selanjutnya, oleh orang. oh Hmm. ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Ahmad Sutrisno, tadi disebutkan rukun haji ada 5. Apakah mabit di Musdalifah tidak termasuk rukun haji? Ini sudah dibahas sebenarnya Ustadz ya, cuman untuk Sudah, terakhir. sudah. Itu masuk dalam hal apa? Wajib ya. Bukan Mungkin rukun perlu tapi wajib. dipertegas Ustadz bedanya rukun haji dengan wajib haji Ustadz. Diulangi lagi Ustadz. Ya, kalau rukun ini dia harus didatangkan, harus didatangkan. Kalau seseorang tidak melakukannya, maka hajinya tidak sah. Hajinya tidak sah. Misalkan ada orang yang tidak tawaf, ada orang yang tidak tawaf di Mekah, ada yang tidak tawaf di Ka'bah atau tidak sa'i, maka tidak sah hajinya. Kecuali kalau wukuf ya, wukuf itu namanya namanya nanti ada denda fawatul wukuf, ada denda untuk fawatul wukuf. Itu ada denda ketika dia mungkin terluput dari wukuf karena suatu hal, itu nanti ada denda. Tapi adapun kalau wajib tadi itu wajib dikerjakan, tetapi bila tidak dikerjakan, baik karena udzur ataupun tidak, maka hajinya tetap sah, tetapi dia wajib membayar dam. Dengan dam yang sudah kita sampaikan tadi, antara menyembelih atau uh, apa tadi berpuasa 7 hari ketika kembali atau 3 hari ketika di Mekah, 7 hari ketika kembali. Demikian Ustaz perbedaannya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Dari Aisyah binti Ma'ruf, jika pesawat lewat atas Yalam Lam, apakah boleh ihram di atas pesawat saat sedang di atas Yalam Lam? Iya, ini ketika lewat di atasnya itu juga boleh. Itu boleh. Jadi ihramnya dari atas. Dan itu biasanya ada himbauan memang ya dari maskapai biasanya. Ini sudah sampai di daerah ini bagi yang sudah apa ingin melaksanakan ihram, silakan untuk melaksanakan ihramnya. Karena memang ihram ini itu hanya niat saja, niat, niat untuk masuk ke nusuk. Artinya kalau dia sudah niat, berarti nanti dia sudah masuk dalam ibadah umrah ataupun haji. Demikian. Baik, Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Evi Yulianti, kalau wukuf boleh pakai cadar atau tidak? Iya, tadi kita sampaikan di setiap ibadah haji ataupun umroh, seluruh rangkaian, ini seseorang tidak boleh memakai
penutup wajah, penutup wajah. Jadi wajib tersingkap, wajib tersingkap wajahnya. Tetapi sebagian ulama memfatwakan boleh di seluruh rangkaian bukannya terbatas pada wukuf saja. Pada seluruh rangkaian ini diperbolehkan seorang wanita untuk menutup wajahnya, untuk menutup wajahnya untuk terhindar dari fitnah. Sebagian ulama memfatwakan boleh, memfatwakan gitu. Terlebih kalau memang dia terbiasa untuk bercadar sebelum itu. Baik, pertanyaan Dan selanjutnya tidak Ustaz, ada misal. Ya. dari Nahri Salsabila. Jika rukun haji tidak dilakukan maka tidak sah atau wajib qadha atau mengganti. Apakah maksudnya bisa diulang dari mikotnya? Ya, misalkan dia nggak ihram ya. Misalkan dia nggak ihram atau lupa lupa untuk ihram. Lupa untuk ihram di tempatnya. Misalkan dia sudah lewat Bir Ali, tapi kok belum berniat juga, maka dalam hal ini dia boleh balik lagi biar nggak kena dam. Dia boleh balik lagi biar nggak kena dam. Kalau dia sudah melewati Bir Ali tapi nggak ada niat untuk ihram, maka dia telah terluput dari kewajiban untuk kewajiban haji. Karena yang bedakan antara rukun dengan wajib, teman-teman. Rukunnya adalah ihramnya. Adapun ihram pada mikot yang sudah ditentukan, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ada kan ada orang yang ihram nggak pada tempatnya, sudah melewati Bir Ali, tapi kok belum ada niat untuk ihram, melakukan ihram, maka dalam hal ini dia wajib membayar dam nantinya. Wajib membayar dam karena meninggalkan wajib di antara wajib-wajib haji. Itu kalau terkait apa? Terkait ihram. Kemudian kalau dia nggak wukuf misalkan, nggak wukuf, itu nanti ada yang namanya dam fawatul wukuf atau damul fawat. Ya, tetap sah, tapi harus bayar dam, harus bayar dam. Kemudian kalau tawaf, ya tawaf ini harus didatangkan di waktunya, harus didatangkan di waktu atau dikerjakan di waktu. Kalau dia nggak tawaf ya nggak sah, nggak tawaf tidak sah. Tawaf ifadah dalam hal ini tawaf ifadah. Begitu pula ketika orang misalkan tidak sa'i, ya tidak sah hajinya karena itu rukun. Karena itu rukun, tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Kecuali wukuf tadi, itu ada yang namanya damul fawat namanya. Adapun wajib haji, tadi wajib haji sudah kita jelaskan bahwa wajib haji ketika ditinggalkan, baik sengaja ataupun tidak, ada uzur ataupun tidak, maka dia wajib membayar dam. Dengan ketentuan yang sudah kita jelaskan tadi. Baik Demikian, Ustaz. Ustaz. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, jika ada wajib haji maka bayar dam saja Ustaz, apa ada hal lainnya? Ya, dia wajib bayar dam saja. Tidak ada kewajiban lain. Tidak ada kewajiban kodok juga ya, tidak ada kewajiban kodok. Jadi dia wajib bayar dam. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan Kecuali bagi wanita haid ketika tawaf wada ya. Tawaf wada ini kan sifatnya wajib, tawaf wada itu wajib. Itu gugur bagi wanita haid. Gugur bagi wanita haid, maka dia tidak wajib tawaf wada dan dia tidak perlu bayar dam. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan dari Aini Nurul Hasanah. Bismillah, izin bertanya Ustaz, jika sedang dalam ibadah haji atau umrah lalu si perempuan haid, apa saja Hmm. ibadah yang boleh dilakukan perempuan yang sedang haid dalam ibadah haji atau umrah? Iya, wanita haid dan umroh itu tidak boleh melaksanakan ibadah tawaf. Karena tawaf itu syaratnya suci. Selain itu boleh. Selain itu boleh. Ya, demikian Ustaz. Karena yang disyaratkan untuk suci itu adalah pada apa? Pada tawaf. Tadi diperhatikan tadi syarat-syaratnya ya. Sa'i, kemudian wukuf, melempar jumroh. Itu semuanya bisa tanpa disertai apa? Tanpa disertai Suci. wudhu. Ya, nggak suci nggak apa-apa. Ya, artinya kalau wanita haid itu nggak boleh tawaf, nggak boleh tawaf. Sehingga wanita haid pun itu atau wanita yang haid ya, itu boleh untuk meminum obat penunda haid ya, agar dia bisa melaksanakan rangkaian umroh dengan benar. Demikian. Oke, berarti sudah terjawab. Tadi ada yang tanya tentang hukum minum obat penunda haid sebelum berangkat Nah, ya, haji ya. itu boleh. Berarti kalau misalnya dia haid terus sepanjang waktu tersebut dan tidak melaksanakan tawaf sama sekali, berarti bagaimana Ustaz? Ya, berarti dia wajib haji lagi nantinya, Ustaz. Mengulang lagi. Iya, mengulang lagi. Seperti itu. Baik.
Tadi yang pemakaian sabun juga sudah dibahas ya. Ada yang nanya pemakaian sabun disamakan dengan wangian tadi sudah ya Ustaz ya. Benar, itu lebih baik dihindari walaupun sebagian ada yang memfatwakan boleh, tapi umumnya orang pakai sabun itu memang untuk tujuan agar tangannya wangi atau badannya wangi. Itu tidak, lebih baik dihindari. Kecuali kalau memang itu untuk cuci tangan saja, misalkan apa ya? Kadang ada beberapa macam hand sanitizer ya. Hand sanitizer itu yang kadang mungkin ada wangi-wanginya sedikit, tapi memang tujuannya itu kan untuk kebersihan tangan. Maka ini tidak mengapa. Ya. Ada yang bertanya lagi Ustaz Jordi dari Bangka Belitung, kalau kita lupa menjalankan rukun haji bagaimana solusinya? Contohnya apa? Rukun haji yang lupa. Tadi misalnya wukuf. Ya, wukuf. Kalau lupa wukuf otomatis kan dia nggak bisa di hari yang lainnya karena hanya tanggal 9 itu nanti ada namanya damul fawat tuh, Sir. Oh, Damul khusus yang fawat. wukuf ya. Iya, untuk kasus yang wukuf. Kalau ihram tadi, ihram ya nggak sah kalau nggak dia nggak ihram. Tapi ihram tadi itu kan bisa disiasati, dia bisa ihram dari yang bukan tempatnya, di bayar dam. Tapi kalau tawaf, ya, dia nggak sah kecuali dengan tawaf ya. Wajib mendatangkan tawaf. Tawaf ifadah di tanggal 10-nya, di tanggal 10-nya. Oke, jadi masing-masing tadi sudah ada solusinya sendiri-sendiri ya dari Nah, 5 ada rukun solusinya masing-masing. tadi. Baik. Di sini ada lagi yang bertanya Ustadz, lokasi yang diakui Al-Haram di mana saja tadi sudah dibahas ya Ustadz ya. Mungkin Sudah dia dicek di videonya tadi sudah dibahas. Apakah sholat di dalam hotel yang berada di dekat Masjidil Haram, contoh di Mekah Tower, apakah dianggap sholat di dalam masjid dan bisa mengikuti imam? Iya. Ini pembahasan sholat juga sebenarnya sebelumnya ya. Ya, apakah sholat di area baik di hotel ya, hotel yang ada towernya itu masuk Masjidil Haram enggak, Ustaz? Tidak tahu saya Ustadz. Iya. Iya. Masuk nggak teman-teman? Taib. Andai kan itu masuk ataupun nggak masuk, itu tetap tidak sah ya. Karena kalau di salah Inkitok. satu syarat sholat berjamaah Iya. itu sudah kita bahas kemarin ya. Di antara sholat berjamaah itu adalah terkumpul dalam satu masjid pertama. Yang kedua, kalau nggak terkumpul dalam satu masjid, itu boleh selama tidak terpisah jarak lebih dari 300 dhiro antara dia dengan akhir masjid dan ada kemungkinan untuk sampai kepada imam walaupun dengan walaupun dengan eh, dia harus membelakangi Ka'bah misalkan. Dan ini kan sudah terpisah dengan pintu, kemudian dengan tembok dan semisalnya maka tidak bisa. Ya, tidak sah. Jadi harus turun, paling nggak turun ya di lantai 1 yang mana dia ada jalan atau akses untuk ke imam. Jadi intinya kalau dia itu sholat ini juga berlaku misalkan kita di rumah ya. Kita sholat di rumah nih. Masjid kita dengan rumah. Kita nggak mau sholat di masjid, maunya sholat di rumah aja. Itu apakah sah sholat di rumah? Kita ngikuti imam yang ada di masjid. Jawabannya sah selama ada akses untuk ke imam. Akses untuk ke imam yang mana tidak ada halangan berupa tembok dan semisalnya. Demikian, Ustaz. Baik, pertanyaan berikutnya mengenai umroh. Anak kemarin sampai lakukan 3 kali dalam sekali perjalanan. Apakah boleh? Karena ada teman yang menginfokan kalau umroh hanya dilakukan sekali dalam satu Baik. kali safar dari daerah asal. Tapi itu ada khilaf memang terkait ta'addudul umroh. Berbilangnya umroh dalam satu safar. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang lebih kuat insya Allah itu diperbolehkan. Seorang melakukan beberapa ibadah umroh dalam satu safar. Kalau haji ya biasanya satu kali ya, tapi kalau umroh boleh beberapa kali. Wallahu ta'ala alam. Baik, saat ini ada pertanyaan dari perempuan. Kami sudah daftar haji dan saya memiliki anak yang berkebutuhan khusus memakai kursi roda dan sama sekali nggak bisa mandiri. Jadi nggak bisa ditinggal lama dan juga kurang dana kalau menyewa perawat. Bisakah saya dan suami berangkat terpisah untuk umroh ataupun haji, mengingat mahram dewasa yang bisa berangkat secara kemampuan hanya suami. Bagaimana hukumnya Ustadz jika saya berangkat tanpa mahram dengan alasan tersebut? Saya nggak mau haji atau umroh saya nggak diterima. Baik, silakan. Ya, tadi sudah kita singgung terkait wanita itu bila tidak ada suami yang menemaninya ataupun mahram yang menemaninya itu boleh dengan sekelompok wanita yang thiqah atau niswatun thiqah itu boleh dan tidak berdosa dan sah hajinya. Nah, dan sekarang kalau kita dengan travel itu kan memang
ada sekumpulan wanita juga di sana. Kita bersama dengan sekumpulan wanita kan? Kecuali kalau kita umroh ataupun haji furoda, yang mana kita haji sendiri. Itu berbeda lagi. Nanti kasusnya kita tidak ditemani oleh wanita lainnya. Jadi syarat untuk wanita itu kan ditambah tadi adanya mahram satu ataupun suami, atau kalau tidak ada tadi sekelompok wanita, sekelo- uh, sekelompok wanita yang sikoh yang terpercaya. Baik, demikian. Allah Ta'ala. Ada yang bertanya lagi di sini, berarti para hujjaj atau para haji tidak melaksanakan sholat id atau tetap melaksanakannya, Ustadz? Iya, sholat Id tetap melaksanakan, Ustaz. Melaksanakan nggak sholat Id di tanggal 10 ya, tanggal Pertanyaan 10. selanjutnya, Ustadz, dari Al-Hikmah. Bila seseorang mempunyai harta juga sawah di beberapa tempat, misal satu sawah dijual cukup untuk biaya haji. Pertanyaannya, apakah dia wajib haji dengan cara menjual tanah tersebut? Ya, dalam hal ini dia sudah memiliki kemampuan berarti ya, sudah memiliki kemampuan karena tanah tadi kalau dikonversi dan tanah tadi bukan bagian yang harta yang sifatnya dibutuhkan oleh seseorang kecuali kalau dia punya rumah memang. Rumah itu satu-satunya atau mobil satu-satunya. Ya. Kemudian memang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, maka tidak wajib menjual rumahnya untuk ngontrak misalkan dengan dalih ngontrak atau punya rumah nggak wajib haji wajib. Rumahnya jual aja. Ini keliru ya. Ya, itu keliru. Tapi kalau tadi tanah yang memang itu tanah yang nganggur tidak dipakai, ketika dijual itu mampu untuk melaksanakan haji, maka ya kita katakan wajib untuk menjualnya agar dia bisa melaksanakan ibadah haji. Kecuali kalau memang tanah tersebut dipergunakan, didaya gunakan, ya memang dia pakai. Baik. Baik, Ustaz. Demikian. Pertanyaan lagi, kalau memakai minyak angin seperti plosa, fresh care, atau balsem, apa itu terkena hukum larangan memakai wewangian? Baik. Dan nanti bisa masuk juga itu dalam bab minyak ya, karena tadi kan tidak boleh meminyaki rambut ataupun kulit. Baik. Kalau itu wangi, itu juga bisa kita kategorikan masuk dalam larangan itu. Tapi umumnya seperti minyak angin tadi ya, itu tujuannya untuk tadawi, untuk pengobatan, untuk pengobatan. Adapun wangian itu bukan tujuan utama. Jadi larangan memakai wangian itu adalah sesuatu yang memang itu ditujukan untuk wewangian. Seperti tadi minyak wangi, sabun dan semisalnya. Tapi kalau beberapa buah-buahan yang memang wangi ataupun tadi ya minyak angin yang memang berbau wangi, tapi tujuannya memang bukan untuk baunya tadi, tujuannya ketika pakai apa tadi minyak angin biar nggak masuk angin misalkan itu tidak mengapa, insya Allah tidak mengapa. Baik, Allah Ustaz. Taala. Pertanyaan berikutnya, apakah seseorang yang belum pernah berhaji dan umrah tetap diperbolehkan mengajarkan teori terkait haji dan umrah? Boleh, ada Pertanyaan sebagian ulama boleh ya? itu yang tidak haji tidak umroh, Betul. Seperti, sebagian ulama, bahkan ulama Syafi'iyah sendiri iya itu sebagian ada seperti, yang tidak haji, belum haji ya, maksudnya tidak iya. ada kemampuan dan mereka menjelaskan dengan sangat detail Contohnya ya. siapa, Ustaz? Anak kok lupa ya. Ya, Dan seingat semuanya Ana, dihajikan oleh Mufti Saudi Syekh Abdul Aziz Al Sheikh. Beliau ya, sudah menghajikan banyak ulama yang mereka semasa hidupnya adalah para ahli fikih tetapi tidak pernah haji. iya, Kalau nggak salah apa Imam Nawawi juga ya, iya Ibnu salah Hazm. satunya, Ibnu Hazm salah kalau satunya, nggak salah iya salah juga. satunya. Yang ulama-ulama Andalus itu banyak dan juga ulama-ulama lainnya. Benar, Baik. salah satunya dari Imam An-Nawawi dari kalangan Syafi'iyah tadi. Apalagi ulama-ulama yang tidak menikah, banyak yang ngajari kita Ah, iya menikah kan? benar, benar, benar. Banyak. Iya. Baik. Di sini saya ada pertanyaan lagi tentang fikih sholat Jumat. Kemarin mau tanya tapi tidak sempat. Hukum mengelilingkan kota amal ketika khotib sedang berkhutbah. Itu hukum asalnya makruh ya di Syafi'iyah. Di Syafi'iyah pun itu makruh karena itu mengganggu, satu mengganggu. Makruh ya, makruh, tidak sampai haram. Dan sebenarnya bisa itu ketika khutbah ya, kalau sebelum khutbah nah masalah. Ini yang jadi masalah itu ketika khutbah. Itu yang dihukumi makruh karena apa hukum asalnya itu seorang itu harus fokus atau disunahkan untuk fokus menyimak khutbah. Nah, tadi itu bisa kadang bisa merusak konsentrasi dan itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Baik, ini ada pertanyaan yang mirip tadi Zainab sudah dibahas ya tentang masalah berangkat tanpa mahram bagi wanita.
Disampaikan solusinya adalah berangkat bersama kumpulan wanita umrah yang terpercaya ya Ustadz ya. Ya benar. Kumpulan wanita yang terpercaya ini dibolehkan oleh sebagian ulama dilihat dari maksud syar'inya atau apa istilahnya ilah hukumnya daripada Benar, Ustaz. pengharaman safar tanpa mahram. Jadi ilah hukumnya di situ adalah ketiadaan rasa aman. Baik, terakhir mungkin Ustaz pertanyaannya kan tinggal satu ya. Oh, apa ini? Oh, nyambung dengan yang tadi ya. Pengalaman kemarin kayaknya yang sholat tadi, sholat lokasinya di hotel itu Ustaz ya. Mm-mm. Di Mekah Tower disampaikan katanya sudah diakui oleh pemerintah setempat boleh katanya. Oh ya sudah, kalau boleh ya tidak ada masalah. Saya belum paham soalnya terkait apakah tower tadi sudah dimasukkan atau belum. Tidak Ya tahu nanti boleh. ininya Ustaz ya. Kita kan tidak tahu lokasi seperti apa wujudnya di lokasi ya Ustaz ya. Benar-benar. Yang jelas kemarin Ustadz Fandi sampaikan tentang fikih sholat jamaah. Jaraknya berapa Ustaz? 300 Zero. zira. Itu kira-kira kalau 144, meter berapa Ustaz? 144 meter. 144 meter. Jaraknya segitu. Kalau misalnya tidak sampai segitu berarti tidak sah ya Ustaz ya. Misal Iya cuman benar. imamnya lihat di TV kan biasanya ditayangin Ustaz di TV. Dia Iya dari benar, kamarnya Ustaz. Ustaz, dari kamar hotelnya. Iya, Tidak sah ya Ustaz ya. benar, Ustaz. Oke, ini penting karena banyak Ustadz yang melakukan seperti itu Ustadz. Hmm. Karena dianggap nyambung, soalnya udah tersambung dengan TV. Waduh. Baik Ustadz, ini pertanyaan terakhir, Haji Furoda apa memang ada unsur bisnis? Nah, ini pertanyaan bukan pertanyaan fikih ya, pertanyaan politik ini. Walau alam ya. Nah, kalau pertanyaan politik tidak bisa dijawab teman-teman karena untuk menghukumi sesuatu butuh kepada dalil. Dalil-dalil politiknya ini kan kita bukan belajar politik, belajarnya fikih. Baik, ada yang mau antum sampaikan Ustaz mungkin sebagai penutup dari acara daurah ini. Walaupun nanti mungkin ada penutup lain ya teman-teman ya. Mungkin kita akan undang seorang syekh untuk menutup daurah. Tapi dari para pemateri lah, Ustadz Fandi di sini sebagai ilqa kalimah penutup Ustaz. Baik. Tapi di akhir ini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa ilmu itu akan senantiasa hidup ketika di murojaah dan diulang-ulang. Fa'adim lil ilmi mudzakaratu fahayatul ilmi mudzakaratu. Jadi di antara kunci agar ilmu itu senantiasa hidup adalah ilmu itu senantiasa diulang-ulang dan dimurojaah. Betapa banyak ilmu yang mungkin kita hafal, yang kita ikuti daurahnya, kita mengikuti betapa banyak daurah. Tapi kadang kita mutskin, tidak mutskin terhadap ilmu yang kita pelajari. Itu salah satu di antara penyebabnya adalah kurangnya murojaah atau kurangnya pengulangan terhadap ilmu yang kita pelajari. Syekh Ibnu Utsaimin misalkan mengatakan dalam salah satu kitabnya, qara'na katsiran wa hafidna katsiran. Fantafa'na bima hafidna aktsar. Jadi kita itu banyak baca, banyak menghafal. Tapi kita itu lebih banyak ya mengambil faidah, mengambil manfaat dari apa yang kita hafal, dari apa yang kita ulang-ulang, dari hafalan kita, dari pelajaran kita. Tapi kalau kita hanya banyak baca saja tapi tidak ada pemahaman, tidak ada hafalan, tidak dihafal dan tidak diulang-ulang, maka ilmu itu akan hangus. Ya, akan hangus, akan menguap gitu ya. Oleh karena itu kita sudah ikut daurah misalkan 2 hari mengeluangkan waktu. Kalau kita nggak ulang misalkan pekan depan bisa jadi lupa apa yang sudah kita pelajari. Oleh karena itu kita nasihatkan termasuk bagi saya sendiri saya akan ulang-ulang lagi apa yang saya tulis. Teman-teman juga demikian diulang dari awal fikih toharoh sampai fikih haji. Karena apa yang saya tuliskan ini adalah rangkuman dari beberapa kitab kita. Kalau teman-teman paham apa yang kita sampaikan dari 2 hari ini, nanti insya Allah mudah ketika kita membaca kitab-kitab fikih. Baik itu kitab fikih mazhab ataupun kitab fikih yang lainnya. Kita benar-benar memahami pembahasan yang kita sampaikan di 2 hari ini. Demikian Ustaz, atas waktu dan kesempatannya saya mau sampaikan jazakumullah khairan dan kepada teman-teman yang lainnya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat dan Amin. menjadi timbangan amalan kebaikan kita di akhirat. Amin. Ya Amin. Rabbal Baik, teman-teman semuanya juga harapannya kita ingin bisa adakan daurah syariah lagi di tahun depan. Cuman kalau minatnya sangat menurun ini dari hasil laporan, tentu saja tidak tidak berminat ya para penyelenggara untuk mengadakan lagi. Tapi kalaupun kita akan mengadakan lagi, saya akan usahakan untuk melobi pihak penyelenggaranya. Rencananya nih saat ini rencana saja ya, boleh ini bocoran buat teman-teman ya. Rencananya akan daurah tetapi lebih tematik. Lebih tematik maksudnya gimana?
ingin kita adakan misalnya daurah syariah, ini contoh saja ya, yang berkaitan tentang kematian. Misalnya, waduh agak berat juga ya materinya Ustaz ya. Daurah syariah tentang kematian, berarti materi akidahnya seputar kematian. Materi fikihnya seputar kematian. Materi hadisnya seputar kematian. Materi akhlaknya seputar kematian. Semuanya tentang kematian. Ustaz. Bahkan materi sirah nabinya juga seputar tentang kisah wafatnya Rasulullah SAW dan mungkin wafatnya para khulafa. Kamu menarik itu ya. Mungkin itu rencananya ya. Sehingga daurah syariahnya itu memang berjudul tentang kematian. Jadi mulai dari akidahnya, fikihnya itu bahas tentang bab-bab kematian ya Ustaz ya. Bahkan nanti nyambung ke waris dan segala macam. Rencananya ingin seperti itu supaya bisa lebih menjurus lagi. Tapi nanti kita lihat saja bagaimana untuk selanjutnya ya. Insyaallah taala. Atau misalnya tema yang lain mungkin kalau kematian agak medeni ya Ustaz ya, orang gak jadi ikut. Agak ketakutan. Mungkin daurah syariah tentang apa? Tentang kehidupan suami istri. Nah, suami istri. Jadi akidahnya berkaitan dengan itu, fikihnya berkaitan dengan itu dan seterusnya. Ya, ditunggu saja tapi belum tentu ada loh ya, teman-teman. Kalau eh hasilnya kurang bagus dari teman-teman yang mengikuti lewat rekaman, ya tidak. Laporan kan kita laporkan semua, view di YouTube kita laporkan, kehadiran di Zoom kita laporkan, pengerjaan latihan dan ujian itu semua kita laporkan. Nah, apabila hasilnya kurang bagus, maka tidak bisa diadakan lagi di tahun depan. Begitu ya teman-teman ya. Baik, kita harapkan bagian teman bisa juga mensupport dengan aktif tadi. Yang ketinggalan materinya diikuti, latihannya dikerjakan, ujiannya diikuti juga. Lalu nanti bisa mendapatkan sertifikat insya Allah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Fandi dan juga para peserta Waalaikumsalam. semuanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Amin dan amin. jangan putus dari ini saja. Masih banyak ilmu yang belum dipelajari karena tidak mungkin ilmu syariah ini dipelajari hanya dalam beberapa hari saja dan dalam beberapa halaman saja. Itu sangat mustahil. Ini hanyalah kunci pembuka buat kita semua untuk membuka lahan yang jauh lebih luas. Jadi ini hanya kunci. Tinggal antum sudah dikasih kunci, mau dibuka lanjut atau enggak. Atau kuncinya dibuang. Nah ini kembali kepada antum semuanya. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Wa antum kadzalik jami'an ayyuha al-hadirun wal-hadirat. نختتم لقاءنا بكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا Barakallahu إله syukran إلا أنت jazakallahu. أستغفرك Jazakallahu. وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خيرا أستاذ. Waalaikumsalam. Antum enggak ke BSD nanti Ustaz? Enggak ya? Pekan depan.